诓应人呐！不知店家一个房间就够了，3个要几间房好啊？ Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya hanya di channel Dewe Film Anime. Kemungkinan besar setiap 1 minggu sekali Mimin akan upload atau membawakan alur cerita film seperti film-film biasanya, bukan film Donghua saja. Jadi Mimin akan membawakan film seperti perkungfuan, film action, dan lain-lain biar teman-teman sekalian tidak gabut. Jadi film yang akan Mimin bahas berjudul Thousand Fates of Keyman. Jadi Mimin sarankan untuk menonton versi aslinya karena di film ini sangat bagus sekali untuk ditonton. Pada intinya film ini menceritakan tentang perebutan teknik aliran Keyman dan juga teknik aliran dusun. Kedua teknik ini merupakan teknik untuk membuka istana langit ke-9. Barang siapa yang bisa menguasai jurus tersebut, sudah dipastikan orang itu akan menguasai seluruh dunia. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Sekian, selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film yang memperlihatkan di sebuah penginapan yang bernama Penginapan Chenglong. Terlihat di tempat dapur ada 2 orang, kita panggil saja si kurus dan si gendut. Jadi mereka berdua ini sedang meracik makanan. Lalu tak lama itu datanglah salah satu seorang wanita yang sangat cantik yang menghampiri si gendut dan si kurus tersebut. Kedatangannya untuk menginap di penginapannya. Dalam hal ini wanita cantik misterius ini telah menggoda dan merayu si gendut dan si kurus. Sontak saja hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh mereka berdua. Ditambah lagi wanita misterius itu membawa ketiga perempuan yang lainnya untuk menginap. Kemudian tak lama itu ternyata mereka berdua telah menyadari jika para wanita yang berada di sampingnya merupakan seorang wanita siluman ular besar. Sontak saja hal tersebut langsung membuat si gendut dan si kurus panik. Mereka berdua pun berlarian untuk menghindari serangan dari para wanita siluman ular tersebut. Akan tetapi kedua pria itu benar-benar tak bisa melarikan diri dari genggaman para wanita siluman. Hasil mereka berdua pun telah mati menjadi santapan para wanita siluman ular tersebut. Kemudian di tempat lain yang memperlihatkan di sebuah dinasti ada banyak sekali orang-orang yang sedang mencari sesuatu. Tak lama itu datanglah kaisar dari dinasti Wang yang langsung memberitahukan kepada Kuki Ichiro, seorang ahli sihir di Jepang, mengenai tentang sebuah legenda, yaitu tentang buku pemberian dari Dewi Langit ke-9. Kemudian ada 2 seorang wanita yang memakai baju hijau bernama Sangguan Yuer dan satunya lagi bernama Sangguan Miao Miao. Jadi di sini kaisar dinasti Wang sedang marah karena pasukannya telah banyak dikelilingi para musuh. Apalagi aliran terbesar berada pada orang-orang aliran Keyman. Dalam hal ini salah satu panglima perang yang menanyakan kepada kepala sangguan aliran Keyman untuk menyerahkan Donggu, Liang, dan teknik Dunsu aliran Keyman. Jika tidak diserahkan maka kepala sangguan akan dihukum. Ternyata alasan mengapa kepala sangguan tidak ingin menyerahkan Donggu, Liang, dan teknik Dunsu aliran Keyman dikarenakan istana langit ke-9 merupakan sebuah tempat para iblis ditahan. Setelah kaisar dinasti Wang telah pergi karena telah mendengarkan alasan dari sangguan, tiba-tiba saja datanglah sekelompok orang yang langsung menyandra sangguan dan anak-anak perempuannya. Ternyata itu merupakan bagian rencana dari Kuki Ichiro untuk membawa kepala sangguan ke tempat langit ke-9. Lalu di tempat itu juga Kuki Ichiro melawan semua para penjaga di sana. Dengan sangat mudahnya Kuki Ichiro mengalahkan para penjaga tersebut. Meskipun para penjaga itu dibekali kekuatan dari sihir elemen api, angin, dan juga pedang, akan tetapi mereka semua bukanlah lawan dari Ichiro. Berikutnya kini Ichiro melawan kepala sangguan. Dalam hal ini sangguan langsung menggunakan kekuatannya yang dinamakan dengan kekuatan Qiankun. Sedangkan untuk Ichiro sendiri menggunakan teknik aliran Dunsu dari Jepang. Sehingga lagi-lagi Ichiro bisa menembus pertahanan dari sangguan.
Setelah berhasil mengalahkan Sangguan, Ichiro meminta kepada Sangguan untuk membuka jam matahari Qiankun. Namun setelah jam matahari Qiankun sudah terbuka, tiba-tiba saja tangan Ichiro saat membuka pintu langit ke-9, tangannya tersedot oleh jam matahari Qiankun. Saat itu juga Sangguan menyuruh kedua putrinya untuk segera pergi menemui Master Donggu untuk memberikan benda kepercayaannya kepada masternya. Kemudian Sangguan langsung mengaktifkan pertanda Qiankun agar kedua putrinya bisa pergi melarikan diri, dan ia berjuang mati-matian untuk menghadapi amukan dari monster matahari Qiankun. Entah bagaimana nasib selanjutnya yang dialami oleh Sangguan dan juga Ichiro. Kemudian di pagi harinya terlihat di sebuah bar ada seorang lelaki yang bernama Liu Zimo. Jadi Liu Zimo ini sedang berjudi dengan para penjudi. Di sini yang jadi lawannya bernama Ying Er. Dalam perjudian itu Liu Zimo selalu kalah. Setelah kekalahannya, Liu Zimo didatangi oleh seorang kakek. Jadi kakek itu ternyata merupakan seorang master yang bernama Donggu Liang aliran Kimen. Kedatangannya untuk mengajak judi Liu Zimo. Jika dia menang, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sontak saja Liu Zimo pun langsung menyetujuinya. Di sana juga ada seorang wanita, dia yang telah menyamar sebagai seorang pria. Dia adalah Ying Er. Ketika Liu Zimo tahu jika Ying Er merupakan komplotan dari kakek tua itu, ia pun langsung menyerah karena ia tahu jika ia tak akan pernah bisa mengalahkannya. Hingga waktu itu datanglah inspektur yang langsung datang menghampiri orang-orang, sehingga orang-orang pun langsung pergi melarikan diri. Di saat itu juga ada seorang jenderal yang sedang berlatih sedang bersama dengan seorang wanita. Jenderal itu memerintahkan wanita itu untuk mencari kitab Donggu. Di malam harinya Master Donggu, Ying Er dan juga Liu Zimo yang mampir di tempat penginapan Jepang. Penginapan itu sendiri penginapan yang ditempati oleh siluman ular. Saat mereka bertiga telah sampai di penginapan itu, Master Donggu telah merasakan adanya aura siluman ular. Seketika itu mereka bertiga langsung terkena hipnotis yang dibuat oleh wanita siluman ular tersebut. Dan kini mereka bertiga berada di dalam manipulasi yang dibuat oleh sihir Jepang. Jadi mereka bertiga saling terpisah satu sama lain di tempat yang berbeda. Untungnya saat Liu Zimo digoda oleh siluman ular di tempat pemandian, datanglah Master Donggu yang langsung menyadarkan Liu Zimo dan yang lainnya agar tidak terjatuh ke dalam genjutsu sihir milik Jepang. Tak lama itu saat mereka bertiga akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja datanglah segerombolan para prajurit yang diketuai oleh Jenderal Tuan Kalajengking. Jadi tujuan Tuan Kalajengking adalah untuk meminta jurus teknik Donsu aliran Kimen. Akan tetapi Donggu Liang tak memberikannya begitu saja. Dengan kata lain, Donggu Liang telah siap bertarung. Hingga Tuan Kalajengking langsung menyerang Donggu Liang. Dalam pertarungan itu Donggu Liang dengan sangat mudahnya menggunakan teknik pertanda Qiankun. Sehingga karena dasarnya Master Donggu Liang master yang sangat hebat, ia hanya perlu beberapa menit saja untuk mengalahkan Kalajengking. Dalam pertarungan itu juga tubuh Ying Er telah terkena busur panah karena telah menyelamatkan nyawa Liu Zimo. Sehingga disinilah antara Liu Zimo dan Donggu Liang telah berpisah dengan Ying Er yang telah dibawa oleh para wanita siluman ular. Sedangkan untuk mereka berdua kabur melarikan diri. Setelah pertarungan itu kita diperlihatkan Ying Er yang sedang diobati oleh wanita siluman ular. Ternyata di sini Ying Er merupakan anggota mata-mata untuk mendekati Donggu Liang. Di sisi lain pada malam harinya terlihat Sangguan Yu'er dan juga Sangguan Miao Miao yang sedang berada di pavilion Changjin untuk mencari keberadaan Donggu Liang. Di sana juga ada Zimo dan juga Master Donggu Liang.
Saat Liu Zimo pertama kali melihat Sang Guan Yu'er, ia sudah menaruh hati kepada Sang Guan Yu'er, sehingga ia pun langsung memutuskan untuk menemui Sang Guan Yu'er. Nah, saat pertemuan itu, tiba-tiba saja datang segerombolan para inspektur petugas pemeriksaan untuk memeriksa rumah bordil tersebut, sehingga orang-orang yang berada di sana langsung berhamburan karena ketakutan. Kemudian terlihat Liu Zimo yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Kemudian langsung disusul oleh Sang Guan Yu'er untuk menghindari para petugas tersebut. Nah, di sini Sang Guan Yu'er mengira jika mereka telah selamat dari kejaran para petugas. Ternyata saat Yu'er keluar, dia sudah dikepung oleh para petugas, sehingga Yu'er langsung ditangkap. Di sini Miao Miao dan juga Dafu telah berusaha membantu Yu'er, akan tetapi kekuatan mereka sangat berbeda jauh, sehingga mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Yu'er sendiri. Berikutnya datanglah Master Donggu Liang yang menyelamatkan Liu Zimo dari kepungan para prajurit. Setelah itu diperlihatkan Ying Er yang sudah bangun dari pingsannya. Ternyata para pemimpin klan siluman iblis itu sendiri adalah ibu kandung dari Ying Er. Jadi di sini ibu Ying Er telah memerintahkan Ying Er untuk menyelidiki Donggu selaku pemegang jurus terlarang, yaitu teknik aliran Dunsu Kimen. Lalu selanjutnya yang memperlihatkan Liu Zimo dan Master Donggu Liang yang telah bersembunyi di dalam gua. Pasalnya Master Donggu Liang telah terluka parah saat dia menyelamatkan Liu Zimo. Pada saat itu, Master Donggu Liang akan memberikan atau mewariskan jurus terlarang yang selalu diincar oleh semua orang, bahkan para iblis pun akan mengincar jurus terlarang tersebut yang dinamakan dengan aliran Kimen. Setelah itu, Master Donggu Liang pun langsung mengajari jurus terlarang tersebut kepada Liu Zimo. Pelajaran pertama, Master Donggu memperlihatkan lengan pupil untuk membuka istana langit ke-9. Setelah diperlihatkan teknik lengan pupilnya, Master Donggu memerintahkan Liu Zimo untuk pergi ke kediaman kepala sangguan untuk memberikan lengan pupilnya. Setelah itu tiba-tiba saja datanglah para anggota siluman yang langsung menghabisi nyawa Master Donggu Liang. Sedangkan untuk Liu Zimo sendiri telah berhasil melarikan diri. Ternyata tanpa lengan pupil itu Master Donggu bukanlah apa-apa. Lalu di sini Liu Zimo langsung pergi menggunakan kuda. Ia tak mengetahui jika kuda itu punya salah satu prajurit, sehingga salah satu prajurit tadi langsung mengejar Zimo menggunakan kekuatannya. Akan tetapi Liu Zimo berhasil meloloskan diri. Di malam harinya terlihat Liu Zimo yang sedang berada di dalam kediaman sangguan. Di sana juga ada salah satu prajurit yang kudanya telah dipakai oleh Liu Zimo. Prajurit itu bernama King Mu dari Gunung Kunlun. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja datang sekumpulan para wanita penjaga rumah kediaman sangguan, sehingga para penjaga wanita itu langsung menyerang Liu Zimo dan juga King Mu. Akan tetapi pada akhirnya pertarungan itu pun telah berakhir karena telah kedatangan Sang Guan Yu'er. Jadi ketika Yu'er telah tiba, ia mengira jika Liu Zimo merupakan seorang Master Donggu Liang, karena Liu Zimo mempunyai benda pemberian dari Master Donggu. Alhasil kini semua orang mengira jika Liu Zimo adalah Master Donggu. Padahal di sini Liu Zimo telah mengatakan jika ia bukanlah Master Donggu. Akan tetapi semua orang yang ada di sana tidak percaya, karena pada dasarnya Master Donggu sangat ahli dalam penyamarannya. Lalu di malam hari itu, Liu Zimo telah membaca kitab pemberian dari Master Donggu. Saat itu juga di atap atas ada Ichiro yang masih selamat dari insiden tersebut. Lalu Ichiro langsung mengambil buku tersebut. Namun untungnya datanglah King Mu yang langsung menyelamatkan nyawa Liu Zimo dari Ichiro. Sehingga kali ini aksi Ichiro gagal dalam mencuri buku tersebut. Setelah itu, Dafu mengabarkan kepada Yu'er dan Miao Miao jika kepala sangguan akan dieksekusi malam ini juga. Alhasil mereka semua langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan nyawa sangguan.
Setelah sesampainya di lokasi, mereka semua langsung dikepung oleh para prajurit kerajaan. Akan tetapi dalam hal ini mereka semua langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan Liu Zimo sendirian, karena mereka semua mengira jika Liu Zimo adalah Master Donggu Liang. Alhasil Liu Zimo langsung dibawa ke tempat rahasia, di mana tempat itu terdapat pintu Istana Langit ke-9. Sehingga ketika tangan Liu Zimo membuka pintu Istana Langit ke-9, tangannya pun langsung patah, karena sejatinya yang hanya bisa membuka Istana Langit ke-9 hanya tangan pupil saja. Di pagi harinya yang memperlihatkan King Mo yang sedang bertarung melawan siluman wanita ular. Dalam pertarungan itu terlihat King Mo rada-rada sedikit tertarik oleh siluman wanita ular tersebut, sehingga setelah pertarungan itu, wanita ular itu mengatakan kepada King Mo jika orang yang telah mereka cari sudah dikembalikan. Saat King Mo pulang, ia melihat Liu Zimo yang sedang tergeletak pingsan tak berdaya. Ia pun langsung membawa ke kamar. Namun saat diperiksa oleh Yu'er, ternyata Liu Zimo telah terkena racun akasia. Satu-satunya cara untuk mencari obat penawarnya pergi ke Gunung Yin di barat untuk mencari rumput batu api. Kemudian di sini King Mo lah yang akan pergi ke Gunung Yin. Saat dalam perjalanannya tiba-tiba saja kekuatannya tak bisa digunakan lagi. Alhasil Ichiro yang melihatnya langsung menyerang King Mo. Untung saja pada saat itu datanglah siluman wanita ular yang langsung menyelamatkan nyawa King Mo dan langsung melakukan sebuah pertarungan melawan Ichiro. Dalam pertarungan itu pada akhirnya wanita siluman ular yang berhasil mengalahkan Ichiro. Di malam harinya kian lama kian tambah parah luka yang sedang dirasakan oleh Liu Zimo. Pasalnya King Mo masih juga belum datang untuk mengambil obat penawarnya. Sehingga disinilah Yu'er langsung mengobati luka Liu Zimo dengan menggunakan penawar rahasianya. Kalian pasti sudah paham apa maksud saya di sini. Di pagi harinya pada akhirnya Liu Zimo pun telah tersadar dari pingsannya berkat pengobatan alami yang diberikan oleh Yu'er semalam. Nah saat itu Liu Zimo pun telah tertidur pulas. Saat itu ia memimpikan saat ia bersama ibunya sedang ditangkap oleh para prajurit istana kerajaan. Tiba-tiba saja lengan pupil itu telah bangkit dan langsung menyatu dengan lengan Liu Zimo yang sudah terpotong. Kini lengan Liu Zimo telah utuh kembali. Saat itu Sang Guan mengatakan kepada Liu Zimo jika sekarang ini dia telah mendapatkan warisan kekuatan yang sangat besar, yaitu mendapatkan aliran Kimen. Bukan hanya itu saja, Liu Zimo harus berlatih teknik Dunsu agar ia bisa membuka Istana Langit ke-9. Sehingga Liu Zimo pun langsung berlatih teknik Dunsu. Berhari-hari Liu Zimo dibantu oleh teman-temannya untuk belajar teknik Dunsu yang terkenal sangat susah. Hingga pada akhirnya Liu Zimo pun telah berhasil menguasai teknik tersebut. Kemudian di malam harinya yang memperlihatkan Liu Zimo yang sedang mengukir boneka. Saat itu datanglah Yu'er yang mengatakan kepada Liu Zimo jika ia harus segera pergi ke pavilion untuk menyempurnakan kekuatannya. Hingga tak lama itu mereka pun telah sampai di pavilion Changjin. Nah disinilah ada sebuah kejadian yang tak terduga. Pasalnya semua anggota Sang Guan dan anak-anaknya telah disandra oleh para prajurit suruhan jenderal. Ternyata orang yang selama ini bersama dengan Liu Zimo merupakan Ying-er yang telah menyamar menjadi Sang Guan Yu'er. Alhasil semua penyamarannya pun telah terbongkar. Tak lama itu datanglah kerajaan dinasti Wang yang sama-sama juga disandra oleh jenderal yang bernama Xiao Hu. Jadi jenderal dan ibu Ying-er lah telah melakukan sebuah pengkhianatan. Lalu tak lama itu juga datanglah King Meng beserta 2 orang perempuan yang lain. Dan King Mu pun langsung diserang oleh ibu Ying-er. Untungnya lagi-lagi datanglah siluman wanita ular yang menyelamatkan nyawa King Mu. Sehingga wanita ular itu terluka sangat parah. Berikutnya setelah permasalahan itu telah selesai, kini terpaksa Liu Zimo membuka Istana Langit ke-9.
Setelah ia berhasil membukanya, ternyata di sini terkuak sudah yang selama ini berkuasa adalah Ibu Ying-er. Pasalnya saat Jenderal Xiaohu sedang merayakan keberhasilannya karena sudah bisa membuka Istana Langit ke-9. Tiba-tiba saja Ibu Ying-er langsung menghabisi nyawa Jenderal Xiaohu. Setelah menghabisinya, kini mereka semua telah berada di ruang bawah tanah dan Ibu Ying-er langsung membangkitkan Dewa Iblis untuk menguasai dunia. Kemudian pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Dalam hal pertarungan ini, ternyata kekuatan dari ibunya Ying-er benar-benar sangat kuat, sehingga di sini Liu Zimo dan juga King Mo telah berhasil dikalahkan. Setelah itu kini giliran Liu Zimo, kondisinya benar-benar berada di ujung tombak. Pasalnya di sini Ibu Ying-er langsung menyerang tubuh Liu Zimo dengan sangat brutalnya. Di sini Ying-er tak hanya diam saja melihat Liu Zimo disakiti, sehingga ia langsung mengambil tindakan untuk langsung menusuk tubuh ibunya sendiri. Alhasil Liu Zimo pun telah berhasil terselamatkan. Kini setelah penusukan itu terjadi, ibunya Ying-er langsung membangkitkan Raja Iblis untuk menguasai dunia. Ketika Raja Iblis telah muncul, kini giliran Liu Zimo mulai bangkit kembali. Ternyata kini Liu Zimo telah mendapatkan kekuatan sejati. Dengan kekuatan teknik Dunsu yang sesungguhnya, dia mampu memanggil penguasa Raja Dewa Langit ke-9. Hingga ketika Liu Zimo mulai menyerang, serangan itu mampu menumbangkan Raja Iblis beserta penggunanya, hingga Ibu Ying-er telah tewas akibat serangan tersebut. Setelah pertarungan itu kini Liu Zimo dan yang lainnya telah diberikan hadiah yang sangat besar oleh raja mereka. Sedangkan untuk Ying-er sendiri telah dipulangkan ke Jepang. Di akhir film, Raja Kaisar Dinasti Wang telah dilatih ilmu teknik Dunsu untuk membuka langit ke-9. Di sisi lain yang memperlihatkan Ying-er yang sedang mengajar ilmu bela diri anak-anak. Ada kemungkinan besar anak-anak tersebut merupakan anaknya dengan Liu Zimo. Ada kemungkinan besar juga dia akan balas dendam kepada orang-orang yang telah membuat ibunya tewas. Dan film pun telah selesai, hanya sampai di sini saja. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya.